Oke, sobat belajar asyik, kali ini topik kita adalah present continuous. Ada 3 hal yang mau kita bahas kali ini, yaitu yang pertama, bentuk, fungsi, dan latihan. Baik, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu bentuk. Bagaimana bentuk kalimatnya? Yang pertama positif, bentuknya subject plus to be is MR and verb ing. Contohnya I am, you, we, they are, he, she, it, is. Contohnya I am studying, they are playing, she is reading. Kalimat negatif, bentuknya subject, to be is MR not verb ing. Contohnya I am not studying, they are not playing, she is not reading. Bentuk kalimat interrogatif, to be is MR plus subject plus verb ing. Contohnya are you studying, are they playing, is she reading? Lalu bagaimana penggunaan present continuous itu sendiri? Kapan dipakai? Atau bagaimana situasinya? Berikut kita lihat. Yang pertama, untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang terjadi pada saat berbicara. Kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada seorang anak yang sedang tidur pulas. Nah, kemudian seorang anak perempuan yang bernama Kate berkata kepada ibunya, "Mom, please help me." And then mom said, "Shh, don't be noisy. Your little brother is sleeping." Ketika ibunya mengatakan your little brother is sleeping, pada saat itu memang si adik ini sedang tertidur. Kita perhatikan gambar berikut ini. What is she doing? Apa yang sedang dia lakukan? She is singing. Dia sedang bernyanyi. Ketika saya mengatakan she is singing, ketika itu juga saya mendengar atau saya melihat bahwa si wanita ini sedang bernyanyi. She is singing. Dia sedang bernyanyi. Sing something. Kita lihat gambar berikut ini. Ada seorang anak sedang bermain piano. Lalu dia mengatakan, I'm playing piano. Aku sedang bermain piano. Ketika dia mengatakan I'm playing piano, pada saat itu memang dia sedang menekan tuts-tuts piano tersebut. Lalu ada seorang wanita melihat, look, the boy is playing piano. Ketika si orang wanita itu mengatakan look, the boy is playing piano, pada saat itu memang si anak disaksikan sedang bermain piano. Listening someone or something. Kita perhatikan gambar berikut. Ada seorang wanita yang sedang berteriak histeris. Oh! She's screaming. Dia sedang berteriak. Lalu ada seorang wanita yang mendengarkan teriakannya. Dia mengatakan, listen, someone is screaming. Dengar, seseorang sedang berteriak. Ketika dia mengatakan someone is screaming, pada saat itu memang dia sedang mendengarkan ada suara teriakan. Oh, she's screaming. Someone is screaming. Jadi pada saat dia mengatakan seseorang sedang berteriak, pada saat itu dia mendengar. Selanjutnya adalah kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama sedang terjadi pada saat kita berbicara. Sedangkan yang kedua ini adalah untuk menyatakan suatu peristiwa yang tidak sedang terjadi pada saat kita berbicara, namun
peristiwa atau kegiatan itu sudah dimulai di masa lampau dan sampai sekarang saat kita berbicara atau mengatakannya, kegiatan atau peristiwa itu belum selesai. Mungkin istirahat sebentar atau mungkin kegiatan itu butuh waktu berhari-hari atau berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Kita lihat contoh berikut ini. Di sini kita lihat ada dua orang gadis sedang berada di kantin, sedang makan kue dan minum. Lalu seorang wanita berkata kepada temannya, "May I borrow your novel?" Bisa saya pinjam novelmu? Apakah temannya itu membawa novel? Tentu tidak. Tetapi mengapa dikatakan "May I borrow your novel"? Karena dia tahu temannya mempunyai novel. Lalu temannya itu menjawab, "I'm sorry, I'm reading it." Maaf, aku sedang membacanya. Apakah di sini wanita itu sedang membaca novel? Tidak kan? Dia sedang membuka handphone dan makan kue. Tetapi novel itu belum selesai dibacanya. Kita katakan saja mungkin masih berada pada halaman 75 dari 100 halaman. Jadi dia masih akan melanjutkannya. Makanya dia mengatakan I'm reading it. Berikut kita lihat gambar ini. Ada dua orang pria sedang mengecat rumah. Kemarin they were painting a house yesterday. Kemarin mereka sedang mengecat rumah. Namun rumah itu belum selesai mereka cat saat itu juga. Masih harus dilanjutkan lagi. Lalu keadaannya now, sekarang. Ada seorang pria sedang menelepon salah satu tukang cat tersebut dan mengatakan, "I want you to paint my house." Saya ingin kau mengecat rumah saya. Lalu pria itu berkata kepadanya bahwa dia tidak bisa mengecat rumahnya karena dia masih ada pekerjaan. Dia menjawab demikian, "I'm sorry, I am painting a house." Aku sedang mengecat rumah. Apakah dia sekarang sedang mengecat rumah? Tentu tidak. Dia sekarang berada di suatu tempat dan justru di sini pakaiannya rapi sekali. Lalu mengapa dikatakan I am painting a house? Karena pekerjaan itu belum selesai dan masih akan dilanjutkan. Berikut, present continues with future meaning. Sesuatu yang akan dilaksanakan di masa mendatang, tapi sudah pasti akan dilaksanakan karena sudah direncanakan. Biasanya menggunakan keterangan waktu after school, on Sunday or next Sunday, tomorrow, and etc. Contohnya, di sini ada dua orang sedang berjalan pulang ke rumah. Lalu salah satu berkata, "What are you doing after school?" Kamu ngapain nanti setelah pulang sekolah? Lalu temannya menjawab, "I am helping my mom." Aku akan membantu ibuku. Bukan artinya I am helping my mom, aku sedang membantu ibuku. Dia tidak sedang membantu ibunya sekarang. Dia sedang berjalan mau pulang ke rumah. Tetapi dia mengatakan I am helping my mom. Artinya saya akan membantu ibuku. Karena itu sudah terencana. Selanjutnya kita lihat exercise, latihan. Pada latihan berikut ini, kamu dituntut untuk mampu melihat atau menentukan situasi dari setiap kalimat tersebut. Apakah sedang terjadi pada saat berbicara, nomor 1, atau tidak sedang terjadi pada saat berbicara, nomor 2, atau malah future meaning, masa yang akan datang, nomor 3. Kita lihat latihan berikut ini.
Mari kita tentukan situasi dari setiap kalimat berikut. Yang pertama, I'm going to bed now, good night. Aku mau tidur, selamat malam. Ketika saya mengatakan aku mau tidur, pada saat itu juga saya bergerak masuk ke kamar tidur, langsung tidur. Berarti adalah situasinya sedang terjadi pada saat berbicara. Maka ini termasuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2, will you help me finish the housework? Sorry, I can't. I'm leaving for work now. Bisa kau bantu saya menyelesaikan pekerjaan rumah ini? Maaf, nggak bisa. Aku mau berangkat kerja sekarang. Ini mau berangkat, belum berangkat, dan tidak sedang berangkat. Mungkin dia sedang sarapan, atau sedang bersiap-siap mau berangkat, sedang memakai sepatu mau berangkat. Artinya, dia tidak sempat lagi membantu temannya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Karena dia mau berangkat kerja, tapi belum berangkat dan tidak sedang berangkat. Maka kalimat nomor 2 ini adalah situasi nomor 3. Future meaning. Nomor 3, in a coffee shop. We are having a meeting now. You cannot go home. Kita ada rapat sekarang, kau nggak boleh pulang. Tapi mereka sekarang ada di warung kopi. Apakah mereka sedang rapat? Oh tidak, mereka sedang minum kopi di sana. Tetapi temannya mau pulang, maka dikatakan kamu tidak boleh pulang. We are having a meeting now. Kita sedang ada rapat. Artinya barangkali mereka sedang rehat sebentar, dan setelah mereka minum kopi, setelah jam yang ditentukan, maka mereka akan melanjutkan rapatnya kembali. Maka ini adalah situasi yang tidak sedang terjadi pada saat berbicara. Nomor 4. Are you coming to the party tomorrow? Apakah kau besok datang ke pesta itu? Ini sudah jelas yang akan datang, future meaning. Nomor 5. Look, she's coming. Lihat, dia datang. Ketika saya mengatakan dia datang, pada saat itu juga dia memang sedang berjalan ke arah saya, datang. Maka ini adalah kalimat nomor 1. Demikian penjelasan kita tentang present continuous tense. Semoga membuat Anda semakin memahaminya, dan terima kasih.